Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan sebuah proyek yang telah kita buat, yaitu mengenai implementasi gelombang elektromagnetik dalam sistem absensi kartu RFID. Sebelumnya, untuk lebih memahami sistem absensi kartu RFID, kita harus tahu makna dari RFID sendiri, yaitu RFID adalah sebuah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Teknologi ini mampu mengidentifikasi objek secara simultan tanpa diperlukan adanya kontak langsung. Baik, presentasi ini disampaikan oleh saya Muhammad Victor Al-Faqih, NPM 1911090270 dari kelas Fisika 3C. Absensi RFID. Implementasi gelombang elektromagnetik dalam absensi kartu RFID bertujuan untuk memudahkan dalam sistem absensi mahasiswa dalam jumlah besar, meningkatkan disiplin belajar serta penilaian kehadiran, mempersingkat waktu pada saat melakukan absensi, serta mengurangi tingkat kesalahan atau keakuratan data dengan sistem absensi masa lalu. Jadi dengan adanya implementasi gelombang elektromagnetik ini dalam sistem RFID, banyak sekali keuntungan yang didapatkan, yaitu salah satunya adalah meningkatkan disiplin serta penilaian kehadiran. Dan ini adalah keunggulan dari absensi RFID dibandingkan dari absen yang menggunakan kertas. Yang pertama yaitu ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Yaitu mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua, disiplin belajar. Meningkatkan disiplin belajar serta penilaian kehadiran. Yang ketiga yaitu efisien, mempersingkat waktu pada saat absensi. Karena biasanya pada sistem absensi kertas yaitu dengan cara absen disebar ya satu per satu, yaitu secara berurutan dan sangat menghabiskan waktu sekali. Yaitu yang terakhir adalah transparan, mengurangi tingkat kesalahan data dengan sistem absensi masa lalu. Selain itu juga transparan di sini adalah jadi tidak ada lagi yang namanya mahasiswa melakukan titip absen kepada mahasiswa yang lainnya. Radio Frequency Identification. Sejarah RFID sendiri yaitu mendasari terciptanya teknologi RFID sudah dikenal sejak tahun 1930. Jadi RFID ini sendiri sebenarnya sudah lama, bukan merupakan hal yang baru, tapi perkembangannya cukup sangat signifikan sekali. Selanjutnya yaitu bahan konduktif. Mendekatkan bahan konduktif ke sebuah medan elektrik atau medan magnet dapat mengubah karakteristik medan-medan tersebut. Jadi jika ada bahan konduktif yang didekatkan ke sebuah medan elektrik ataupun medan magnet, maka karakteristik dari medan-medan tersebut dapat berubah. Yang selanjutnya itu memantulkan energi. Kenapa memantulkan energi? Hal ini terjadi karena bahan konduktif menyerap dan memantulkan energi ke medan tersebut. Memanipulasi urutan dan kecepatan. Mengambil keuntungan dari karakteristik tersebut, RFID yaitu dengan cara memanipulasi urutan dan kecepatan pada saat pemantulan terjadi. Dan yang terakhir yaitu RFID tag. RFID tag dibuat untuk memantulkan urutan sinyal radio frekuensi sumber yang berisi informasi ke dalam bentuk digital. Langsung saja kita membahas mengenai gelombang radio. Di sini adalah penerapan hukum fisikanya yaitu cahaya, sinar X, dan gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik. Perbedaan antara ketiganya terletak pada panjang gelombang masing-masing bahan yang menyebabkan frekuensinya pun berbeda sesuai dengan persamaan gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan F kali lambda, di mana C cepat rambat gelombang dalam ruang bebas yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. F sama dengan frekuensi gelombang dalam satuan Hz, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi dan diukur dalam satuan Hertz, sehingga 1 Hertz sama dengan satu osilasi gelombang tiap satuan waktu. Untuk memperjelas dapat dilihat pada gambar di layar tersebut, yaitu ada antara satu osilasi antara positif dan negatif di situ. Selanjutnya yaitu modulasi. Setelah penjelasan mengenai gelombang radio, ada modulasi. Modulasi sendiri adalah data yang akan dikirim pada gelombang radio frekuensi melalui suatu proses yang disebut modulasi. Dalam proses ini biasanya terjadi urutan data digital yaitu antara 1 dan 0,
yang digabung menjadi satu frekuensi pembawa. Modulasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu AM dan FM. AM sendiri yaitu amplitude modulation yang bekerja dengan menggunakan urutan data untuk mengubah amplitude gelombang frekuensi pembawa. FM atau frekuensi modulation mengubah rapat renggangnya gelombang sesuai dengan urutan data yang diberikan tanpa mengubah amplitude dari gelombang pembawa. Untuk memperjelas hal tersebut, dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu gambar A. Frekuensi pembawa yang kita contoh yaitu yang kita gunakan adalah 13,56 mHz, dan yang di gambar B, di situ terdapat data stream. Yang ketiga gambar C, frekuensi pembawa plus data stream pada amplitude modulation. Dan yang terakhir yaitu gambar D, frekuensi pembawa plus data stream pada frekuensi modulation. Terlihat jelas sekali perbedaan yaitu antara mengubah rapat renggangnya dan mengubah amplitude gelombang frekuensi pembawanya. Sistem RFID sendiri beroperasi pada pita frekuensi tertentu. Pita frekuensi merupakan jangkauan nilai frekuensi dari nilai tengah. Beberapa jenis RFID memiliki jenis frekuensi yang berbeda-beda, antara lain yang pada umumnya yang di Indonesia yaitu 125 kHz, 13,56 mHz sebagai tengahnya pada jenis RFID dengan frekuensi pembawa 13,56 mHz. Dapat dilihat ya ini gambar di layar yaitu frekuensi pembawa 13,56 mHz sama dengan 13.560 osilasi tiap detik. Kanal frekuensi yang tertanam pada RFID yaitu 13,56 mHz disebut sebagai frekuensi pembawa karena digunakan untuk membawa data pada antena RFID tag yang dibuat hanya dapat beresonansi pada pita-pita tertentu dari frekuensi pembawa yang tertanam. Jika dalam jangkauan frekuensi tersebut, RFID tag dapat memantulkan energi kembali ke sumber RFID. Jadi di sini yang kita gunakan adalah RFID tag pasif, di mana ketika RFID tag reader memberikan data ke RFID tag, maka RFID tag akan terpicu dan membalikkan gelombang yang telah diberikan oleh RFID reader dipantulkan kembali menuju RFID reader. Di sini ada penjelasan mengenai antena sistem RFID. Antena dilengkapkan pada kedua bagian sistem RFID tag dan RF tag reader. Jadi antenanya itu terdapat pada kartu RFID dan RFID readernya sendiri, di mana pada dasarnya salah satu struktur antena dipol atau loop antena. Khusus pada sisi RFID tag, antena tersebut disambungkan pada satu chip yang berisi rangkaian penyimpan data. Bisa dilihat pada gambar tersebut, di situ terdapat IC chip dan antena yang saling berhubungan dengan rangkaian penyimpan data. Bentuk susunan antena yang dimaksud adalah seperti pada gambar di layar. Kumparan yang bekerja sebagai loop antena ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan tegangan induksi akibat pancaran gelombang elektromagnetik RFID tag reader. Makin luas diameter kumparan dan makin banyak jumlah lilitannya, maka cukup besar tegangan induksi yang dihasilkannya. Fenomena proses induksi tersebut dinyatakan secara matematis yang pertama kali diturunkan atau dikemukakan oleh Michael Faraday. Karena dia yang pertama kali mengemukakan konsep tersebut, maka disebut sebagai persamaan Faraday. Yang selanjutnya yaitu persamaan Faraday. Kumparan yang bekerja sebagai loop antena mempunyai fungsi untuk menghasilkan tegangan induksi akibat pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh RFID tag reader. Makin luas diameter kumparan dan makin banyak jumlah lilitannya, maka cukup besar tegangan induksi yang dihasilkannya. Fenomena proses induksi tersebut dinyatakan secara matematis pertama kali diturunkan oleh Michael Faraday. Karena dia yang pertama kali menggunakan maka disebut sebagai persamaan Faraday. Persamaannya sendiri yaitu dapat dilihat pada gambar E sama dengan min N d omega per dt. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi pancaran medan magnet yang berubah intensitasnya terhadap waktu, maka akan diinduksikan tegangan gaya gerak listrik sebesar omega pada satu konduktor lurus maupun berbentuk lilitan, seperti dinyatakan dalam persamaan tersebut, di mana N jumlah lilitan
Jumlah lilitan bergantung kepada frekuensi kerja sistem RFID. Untuk pita low frequency digunakan lilitan dengan jumlah 10 sampai 20 lilitan. Sementara untuk sistem pita high frequency seperti kartu ID seukuran kartu kredit hanya digunakan lilitan sejumlah 3 sampai 6 lilitan. Yang pertama yaitu dosen membawa alat absensi. Implementasi sistem adalah pada saat dosen akan mengajar, maka dosen membawa alat absensi ke dalam kelas. Jadi alat ini yang membawa adalah dosen. Jadi ketika dosen masuk, dosennya tersebut membawa alat absensinya ke dalam kelas. Dan yang kedua yaitu mahasiswa atau mahasiswi melakukan absensi. Kemudian, ketika alat telah dinyalakan, mahasiswa dapat mulai melakukan absen dengan mendekatkan kartu RFID tag ke alat absensi. Dan yang terakhir, data tersimpan. Bila sudah tersimpan, maka akan ditampilkan tulisan selamat datang untuk absensi masuk. Di sini saya contohkan yaitu selamat datang Mvitor Alfaki di website absensi kartu RFID. Jadi tulisan selamat datang ini dapat dilihat pada website absensinya, dapat dilihat pada video percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba alat yang telah kita buat sebelumnya, yaitu mengenai sistem absensi mahasiswa berbasis kartu RFID. Di sini kita menerapkan berupa gelombang elektromagnetik pada cara kerja kartu RFID-nya. Akan tetapi dirasa kurang cukup jika kita hanya menerapkan gelombang elektromagnetiknya hanya pada kartu RFID. Jadi kita buatkan sebuah sistem absensi yang menerapkan kartu RFID, di mana sistem absensi mahasiswa ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Jadi di sini untuk di dashboard-nya ada home, data mahasiswa. Di sini masih kosong karena belum kita tambahkan. Lalu ada rekapitulasi absen, dan ada scan kartu. Jadi untuk scan kartu di sini kita punya 4 mode, yaitu absen masuk, istirahat, kembali, dan pulang. Kita setel ke mode absen masuk karena kita akan masuk. Untuk data mahasiswa sendiri kita akan ditambahkan. Kita ambil kartu yang pertama. Sebelum itu kita hidupkan alatnya terlebih dahulu. Baik, setelah kita hidupkan, kita ambil untuk kartu yang pertama dan akan langsung kita daftarkan. Baik, kartu sudah terbaca untuk kartu yang pertama. Kita tulis untuk namanya. Oke, saya tulis menggunakan nama saya sendiri. Selanjutnya kita simpan. Baik, localhost sudah tersimpan. Selanjutnya kita maukan kartu yang kedua. Kita ambil satu kartu lagi, lalu kita tempelkan. Baik, sudah terbaca. Kita tuliskan namanya di sini adalah Aldi Mumanda Putra, untuk alamat Pung Barat. Baik, tersimpan. Kita tambahkan lagi untuk yang ketiga. Tambahkan alamatnya juga. Kita simpan. Setelah kita melakukan tambah data mahasiswa, langkah selanjutnya adalah scan kartu. Ya, kita akan uji coba untuk absensi masuk, apakah proyek alat kita ini mampu membaca kartu yang telah kita daftarkan. Langsung saja untuk yang pertama. Baik, untuk kartu yang pertama terbaca, selamat datang Kamali Hussein Yudhistira. Yang kedua, selamat datang Aldi Mumanda Putra. Untuk yang ketiga,
Selamat datang M. Fitar Al-Faqih. Coba kita lihat di rekapitulasi absensi, apakah data masuk? Oke, dan ternyata masuk. Di sini sudah terdata semua mulai dari tanggal 28 bulan 12 2020. Jam masuk 14.03.21, 14.03.17, dan 14.03.9. Lalu jika kita akan istirahat, kita mau ubah mode absensi ke mode istirahat. Kita tempelkan untuk yang pertama. Oke, selamat istirahat M. Fitar Al-Faqih. Selamat istirahat Kamali Hussein, dan selamat istirahat Aldi Mumanda Putra. Kita lihat di rekapitulasi absen, apakah datanya masuk? Baik, dan ternyata masuk untuk di tabel jam istirahat. Selanjutnya kita akan gunakan mode absensi jam pulang. Jadi setelah istirahat, mahasiswa pun diharuskan untuk menempelkan kartu kembali ke sistem RFID-nya. Karena jika tidak, maka mahasiswa tersebut dianggap membolos atau tidak masuk ke mata kuliah selanjutnya. Kita tempelkan untuk absen kembali. Oke, selamat datang kembali. Selamat datang kembali Kamal Ali Hussein, dan yang terakhir, selamat datang kembali Muhammad Fitar Al-Faqih. Baik, kita uji coba terakhir untuk mode absensi pulang. Setelah pelajaran selesai, maka mahasiswa pun diharuskan untuk absen kembali untuk memastikan bahwasannya mahasiswa tersebut menyelesaikan kuliahnya sampai akhir. Oke, untuk yang terakhir. Nah, setelah data tersebut sudah terbaca semua, coba kita lihat di rekapitulasi absensi. Nah, mulai dari sini kita terbaca semua dari tabel jam masuk, jam istirahat, dan jam kembali, serta jam pulang, semuanya terdata secara real time. Tidak ada lagi namanya titip-titip absen untuk mata kuliah selanjutnya, dan ini dinilai sangat efisien sekali. Lalu di sini untuk memastikan kembali kita lihat pada database apakah datanya masuk. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini di database dia sudah masuk. Ini ID-nya, nomor kartu, tanggal, jam masuk, dan jam kembali serta jam pulang. Sudah terdata semuanya. Untuk data mahasiswa, lalu kita jika ingin melakukan pengosongan ataupun pengeditan, bisa kita langsung edit saja, klik edit. Mungkin kita ubah di sini Gading Rejo Pringsewu, Gading Rejo. Coba kita ubah Bandar Lampung. Apakah menu edit ini bisa kita gunakan? Kita simpan. Oke, tersimpan. Jadi menu edit bisa kita gunakan. Di sini berubah alamatnya menjadi Bandar Lampung. Jadi di sini alamat, nama, dan nomor kartu bisa terdeteksi semua. Untuk menu hapus kita uji coba apakah berhasil. Baik, terhapus. Untuk Kamal Ali Hussein, untuk Aldi Mumanda kita uji coba apakah terhapus. Baik, sudah terhapus juga, dan yang terakhir kita hapus kembali. Nah, jadi sistem absensi mahasiswa ini sangat berguna sekali untuk mengurangi titik-titik